kerja kelompok pemrograman mobile hari ini. Iya benar banget. Bentar, gempa nggak sih? Aku ngerasa gempa sih, sumpah. Iya, gempa gitu. Iya, serius. Kita kan punya aplikasi untuk ngecek info gempa terkini. Gemas, gemas, gemas. Gemas banget sih. Bentar ya, aku cek. Oh iya, ada gempa yang barusan terjadi nih. Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu. Dan saya bahkan bertanya-tanya, kenapa kok saya tidak diberitahu? Sampai hari ini saya nggak tahu. Nah, aplikasi ini tuh digunakan untuk mengecek info gempa terkini yang terjadi di dekat kita. Bisa melihat magnitudonya, kedalaman, dan lokasi gempa yang terjadi. Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi Flutter, yaitu aplikasi untuk mengecek info gempa. Di mana sebelum kami menjelaskan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pose with the fans. Nah, untuk penjelasan pertama, saya akan menjelaskan sedikit apa itu aplikasi info gempa. Aplikasi info gempa ini ialah aplikasi real-time yang memberikan informasi gempa terkini, termasuk lokasi, waktu, kekuatan, dan dampaknya, untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan pengguna terhadap bencana gempa. Tujuan dari aplikasi info gempa ini yang pertama, memberikan informasi real-time, menyediakan data gempa terkini secara cepat dan akurat untuk pengguna. Yang kedua, meningkatkan kesiapsiagaan, membantu masyarakat dan pihak terkait dalam mengantisipasi dampak gempa. Yang ketiga, menyediakan edukasi, memberikan pemahaman tentang gempa seperti skala, kekuatan, dan dampaknya. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan, menjadi acuan bagi lembaga atau individu dalam merespon bencana gempa. Selanjutnya adalah manfaat dari aplikasi info gempa. Ada 5 poin dari manfaat aplikasi info gempa ini. Yang pertama yaitu akses informasi cepat. Mempermudah masyarakat untuk mengetahui gempa terbaru, termasuk lokasi dan kekuatannya. Yang kedua, peningkatan keselamatan. Membantu pengguna mengambil langkah-langkah perlindungan setelah gempa. Yang ketiga, monitoring dampak. Mendukung evaluasi wilayah terdampak untuk tindakan tanggap darurat. Lalu yang keempat, ada penghematan waktu, yaitu mengurangi kebutuhan mencari informasi manual melalui sumber lain. Lalu yang terakhir, kesadaran publik, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang aktivitas seismik di wilayahnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada aplikasi tersebut. Fitur pertama adalah fitur Home. Pada fitur ini, aplikasi menampilkan daftar gempa terdeteksi secara real-time atau secara akurat. Dan pada fitur ini yang disediakan adalah yang pertama itu gempa terdeteksi. Di sini kita bisa melihat ringkasan gempa yang terbaru yang tercatat. Yang kedua kita bisa melihat lokasi guncangannya yang menunjukkan wilayah terdampak gempa beserta titik epicentrum di peta interaktif. Yang ketiga, kita bisa melihat waktu kejadiannya, waktu kejadian pada gempa yang baru terjadi. Pada fitur ini pula, dirancang untuk menjadi referensi pertama pengguna aplikasi tersebut saat membuka aplikasinya, dengan memberikan pandangan umum tentang aktivitas gempa yang baru terjadi. Selanjutnya, fitur skala lebih dari 5 Richter. Pada fitur ini berfokus pada gempa dengan magnitudo lebih besar dari 5 atau sama dengan 5, yang pada umumnya memiliki dampak signifikan. Pada fitur ini juga, informasi yang ditampilkan yang pertama itu kekuatan gempa, yang berisikan magnitudo gempa yang terdeteksi. Selanjutnya, menampilkan waktu kejadiannya, yang mana pada fitur ini berisi tentang detail waktu gempa yang terjadi. Dan ada jarak lokasi
Yang bisa kita lihat adalah jarak episentrumnya dari lokasi pengguna aplikasi tersebut atau kota terdekat, yang mana satuan itu dalam kilometer. Pada fitur ini dilengkapi dengan deskripsi dampak potensial. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan sekilas tentang codingan dari aplikasi info gempa. Yang pertama itu ada Mindar dengan tampilan seperti ini. Yang kedua ada model terkini. Yang ketiga ada fragmen terdeteksi dengan tampilan seperti ini. Selanjutnya ada fragmen terbaru. Selanjutnya ada fragmen magnitudo dengan tampilan seperti ini. Selanjutnya kami juga memasukkan aset dengan ada foto di dalamnya. Kami memasukkan beberapa foto, yaitu yang pertama ada foto ini, yang kedua ada ini, dan foto-foto seterusnya. Dan yang terakhir, kami juga memasukkan foto dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai latar sewaktu membuka home pada aplikasi info gempa. Kemudian saya akan menampilkan penampilan dari fitur utama, kemudian fitur-fitur yang lain dari aplikasi info gempa yang telah kami rancang. Yang pertama adalah fitur utama, yaitu home. Kita dapat lihat di halaman utama aplikasi menampilkan daftar gempa terdeteksi secara real time, di mana fitur ini meliputi gempa terdeteksi. Kita dapat lihat waktu, wilayah yang dirasakan, lokasi gempa, potensi, serta jarak. Di sini kita juga dapat lihat lokasi guncangan. Pada lokasi guncangan, di sini menunjukkan wilayah terdampak gempa beserta titik-titik epicentrum di peta interaktif, di mana ada juga waktu kejadian, dan fitur ini dirancang untuk menjadi referensi pertama pengguna saat membuka aplikasi. Selanjutnya adalah fitur skala lebih dari 5 atau sama dari 5. Yang umum memiliki dampak signifikan informasi yang ditampilkan meliputi pertama adalah kekuatan gempa, yaitu magnitudo gempa yang terdeteksi. Kemudian, waktu kejadian, yaitu informasi detail waktu gempa terjadi. Kita dapat lihat ketika kita mengklik salah satunya, di sini dapat menampilkan informasi detail dari gempa yang dirasakan. Selanjutnya, ada fitur yang ketiga, yaitu fitur terdeteksi, di mana fitur ini memberikan informasi rinci tentang gempa yang terdeteksi, termasuk lokasi pusat gempa dan data terkait informasi utama meliputi pusat gempa, jarak lokasi, waktu kejadian, serta kekuatan gempa, di mana kita bisa mengklik salah satunya. Di sini kita akan menampilkan informasi detail, di mana fitur ini dilengkapi dengan tambahan seperti kedalaman gempa, sehingga pengguna dapat memahami lebih baik potensi dampaknya. Nah, dengan aplikasi ini, kita akan bisa mendeteksi info gempa dari berbagai daerah.